Daya tarik kota-kota besar hingga kini terus menggoda orang-orang dari desa untuk mengadu nasib di kota. Terutama pasca Lebaran. Karena banyak orang berpikir kota besar menjanjikan masa depan yang layak dibanding desa, seperti tercermin dari orang-orang yang mudik saat Lebaran. Di sisi lain, fakta menunjukkan perputaran uang di kota-kota besar di Indonesia hingga kini masih sangat tinggi, yakni sekitar 80%. Tingginya daya tarik kota membuat orang dari desa berlomba-lomba berburu peluang kerja di kota, termasuk orang-orang yang tidak memiliki keterampilan apapun. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa mengakui pemerintah tidak bisa melarang siapapun untuk pergi ke kota mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, Kementerian Sosial berinisiatif mempersiapkan berbagai macam program pelatihan dan kursus singkat bagi yang memiliki skill. Namun sejumlah kalangan menilai program Kemensos itu justru semakin membuka peluang urbanisasi. Karena terkesan difasilitasi pemerintah melalui berbagai program pelatihan dan kursus singkat. Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk desa dari 20 triliun tahun 2015 menjadi 40 triliun tahun 2016. Lantas bagaimana Kementerian Sosial menyesuaikan programnya agar di satu sisi dapat memberdayakan para urban dengan keterampilan tertentu dan di sisi lain tidak memancing arus urbanisasi yang lebih besar lagi. Pemirsa, banyak pertanyaan menyeruak di balik program pelatihan dan kursus singkat Kementerian Sosial bagi para urban karena dikhawatirkan akan membuka peluang baru bagi warga desa untuk berbondong-bondong ke kota. Lantas bagaimana Kementerian Sosial menjawab kekhawatiran itu? Seperti apa pula bentuk program pelatihan dan kursus yang akan diberikan serta kriteria peserta yang bisa mendapatkan peluang itu? Kita langsung saja berbincang dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Hari Hikmat. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Igan. Pak Hari, kalau kita cermati mengenai paket yang sudah kita tanyakan tadi bahwa seakan-akan bahwa Kementerian Sosial ini justru memfasilitasi warga yang ingin melakukan urbanisasi. Apalagi sekarang udah selesai nih ya musim Lebaran ya Pak Hari ya. Orang yang mau datang tidak bisa dilarang tapi kemudian diberikan fasilitas untuk dilatih begitu ya. Ini kan justru malah membuat orang malah ingin datang ke Jakarta kan Pak, bukan begitu? Jadi begini, kalau kebijakan pemerintah, upaya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu itu sudah menjadi komitmen yang utama. Dalam konteks pemberdayaan sudah tentu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk skill. Nah, pelatihan-pelatihan yang dimaksud memang untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif antara lain. Tetapi ada ketentuan-ketentuan, ada rambu-rambu yang justru Kementerian Sosial berusaha untuk mencegah terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan dan perkotaan bagi penduduk yang tidak punya skill. Karena itulah orientasi Kementerian Sosial melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat di daerah asal antara lain. Oh, di daerah asal ya, bukan di Jakartanya. Program Desa Sejahtera Mandiri misalkan. Itu kerjasama dengan perguruan tinggi, ada 15 perguruan tinggi yang MOU dengan Kementerian Sosial untuk melakukan berbagai pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang berasal dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu, agar mereka bisa meningkatkan skillnya dengan melalui pendekatan pelatihan yang mendayagunakan teknologi tepat guna di pedesaan hasil karya inovatif perguruan tinggi, sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya di daerahnya. Di sisi lain, kalau misalkan ada masyarakat yang sudah terlanjur ada di perkotaan dan mereka tidak punya skill, bahkan mereka menjadi termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, justru itu diberikan suatu upaya agar mereka kembali ke daerah asal. Ada program Desaku Menanti, itu program yang sangat bagus, kita persiapkan agar mereka tidak menjadi korban tanda petik penggusuran, tanda petik menjadi korban dari operasi justisi. Justru kita berusaha agar mereka itu bisa mempunyai skill yang lebih baik dan mereka bisa kembali ke daerahnya untuk mereka bisa
mengembangkan usahanya tidak di kota. Tanpa skill mereka akhirnya menggelandang, mengemis, menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan saya perlu mengklarifikasi bahwa pengertian urbanisasi itu kan adalah perubahan dari pedesaan ke perkotaan, urbanisasi. Salah satu faktor pendukung terjadinya sebuah perubahan ke perkotaan adanya migrasi, adanya perpindahan penduduk. Dan migrasi itu kan ada yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya menetap. Kalau yang temporer pun ada yang pengelaju sifatnya. Seperti daerah yang misalkan ulang-alik dari Bekasi, Bogor, Tangerang yang bekerja di Jakarta, dia tidak menetap, dia hanya bekerja setelah itu kembali. Tapi ada yang juga sifatnya sementara temporer. Sekitar misalkan kalau batasan undang-undang kependudukan kan 6 bulan lah maksimum. Tapi kalau di atas 6 bulan itu masyarakat harus melakukan upaya untuk pindah domisili. Nah, yang kedua yang harus diklarifikasi juga, pemahaman kita terhadap urbanisasi ini kan bisa menjadi masalah yang diperspektif sebagai sesuatu yang negatif atau positif. Karena kalau kita melihat dari sisi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan dan mereka katakanlah mempunyai skill dan kemudian mereka membawa hasil usaha ekonomi produktif untuk link dengan kota-kota besar dalam kerangka pemasaran usaha, maka migrasi yang sifatnya temporer atau migrasi yang sifatnya sementara sesuatu hal yang positif. Baik, mereka bisa menjadi jaringan usaha ekonomi produktif dengan catatan mereka tinggal di perkotaan pindah untuk menjadi jaringan usaha dengan daerah pedesaan. Jadi itu satu potensi ekonomi, tidak selalu negatif. Pak Hari, tapi kan kemudian kalau kita cermati kondisi Jakarta saat ini, Pak, ini kan sudah cukup padat penduduk nih gitu. Dan kemudian tampaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan itu juga terbatas begitu, Pak ya. Sikap dari pemerintah sendiri kemudian tegasnya seperti apa terhadap dengan perpindahan orang dari desa ke kota ini, sebaiknya seperti apa sih himbauannya? Ya, intinya kan begini, Jakarta ini ibu kota dan Gubernur DKI di berbagai kesempatan Indonesia tidak mengenal daerah kota yang tertutup untuk masyarakat Indonesia. Dan tidak bisa juga dilakukan. Dan tidak bisa juga kita mengatakan bahwa tidak boleh pindah ke Jakarta. Ya, tapi yang jadi catatan kita atau himbauan dari pemerintah, ya janganlah pindah ke Jakarta tanpa punya skill, tanpa punya keterampilan, tanpa ada kejelasan mereka mau apa datang ke sini. Karena kompetisi yang sangat besar terjadi kan di Jakarta tuh. Bagi mereka yang tidak punya skill, mereka mungkin ikut sanak saudara atau mereka misalkan termediasi oleh beberapa pihak yang mungkin menjadi seolah-olah pencari lapangan kerja dan mereka akhirnya berpindah ke Jakarta. Kemudian di Jakarta sementara misalkan mereka dibangunkan bedek-bedek di pinggiran kali di daerah katakanlah ilegal, inilah yang menjadi problem di perkotaan yang berujung nanti ya setelah tumbuh daerah-daerah seperti itu, daerah-daerah yang menjadi pemukiman atau slum area, itu jelas akan ada kebijakan pemerintah untuk penegakan secara hukum. Karena itu daerah ilegal yang tidak bisa ditempati oleh penduduk, misalkan di bantaran kali dan sebagainya. Kalau akibatnya misalkan terjadi penertiban, ya terjadi katakanlah pembongkaran daerah-daerah seperti itu, ya kita tidak bisa juga menyalahkan apa yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena masyarakat pun harus menjadi warga negara yang baik. Dia harus tahu kalau mereka ingin berpindah sebuah tempat, mereka harus mengurus administrasi kependudukannya. Mereka harus mengurus katakanlah surat perpindahannya. Mereka harus mengurus KTP-nya. Semua itu harus dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik. Good citizenship ini kan harus dibangun di Republik ini, terutama di daerah-daerah perkotaan yang seringkali masyarakat menggampangkan atau melakukan berbagai cara yang demi untuk satu tujuan, dia mencoba untuk nekat dan tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Ya risikonya bisa ditertanggung dan kita bisa melihat fakta-fakta yang ada kan. Mereka akhirnya menjadi menggelandang, mengemis, atau menjadi tinggal di daerah urban yang sewaktu-waktu berisiko ditertibkan, atau dia bekerja serabutan, menjadi kuli, atau menjadi pedagang kaki lima, atau malah karena terdesak oleh situasi ekonomi, ya mereka akhirnya nekat kan, menjadi jalan pintas, sehingga menjadi pelaku kriminal misalkan, ya penjamretan, pencopetan dan sebagainya yang membuat mereka akhirnya menjadi ya pelaku tindak pidana. Ini kan yang tidak kita harapkan gitu. Pak Hari, menurut perkiraan dari Kementerian Sosial sendiri tingkat urbanisasi pada tahun ini akan lebih meningkat dibandingkan tahun lalu atau tidak sih, Pak? Ya, kalau Jakarta sih trennya cenderung menurun ya, karena masyarakat juga sudah mulai menyadari kan. Jadi artinya data dari Dinas Kependudukan menunjukkan bahwa trennya ada penurunan dari awalnya 5 tahun terakhir itu bisa sampai
2-3 juta, ya sekarang diperkirakan di bawah 1 juta. Tetapi kan itu pun kita harus identifikasi dari hasil pendataan Dinas Kependudukan atau operasi justisi yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah DKI, apakah mereka itu akan menjadi penduduk yang menetap, atau yang temporer, atau yang sifatnya ulang-alik. Tapi kan tingkatnya masih tinggi tuh Pak ya, tingkat urbanisasinya ya? Tergantung, kita sudut pandangnya melihat dari sisi segmentasi pekerjaan. Kita tidak cukup punya data yang secara lengkap menggambarkan pada status sosial ekonomi mana. Kita jangan sampai punya perspektif bahwa migrasi itu selalu berorientasi pada penduduk yang miskin. Kan penduduk yang mampu justru potensi untuk migrasi penduduk itu lebih besar, ya, daripada penduduk yang kurang mampu. Ya, yang penduduk yang katakanlah punya kelas menengah ke atas yang berpindah ke Jakarta karena satu kepentingan bisnis atau kepentingan usaha, mereka juga menetap di Jakarta dan tinggal di rumah susun misalkan, itu sesuatu hal yang positif untuk satu kemajuan daerah. Baik, Pak Hari, kalau kita cermati kan anggaran untuk desa ini meningkat ya dibandingkan tahun 2015, tahun 2016 ini sampai 40 triliun. Nah, kalau menurut Anda sudah seberapa besar efektivitas dari anggaran yang meningkat tersebut untuk berkontribusi supaya masyarakat tidak akhirnya berpindah tanpa keterampilan itu tadi Pak ya, Pak Hari, yang dikhawatirkan ke Jakarta Pak? Ya, ini baru saja kemarin kami rakorsus di Menko Polhukam dihadiri oleh Pak Luhut langsung. Bu Menteri Sosial mempresentasikan tentang program Keluarga Harapan, ya, dengan juga membuat inovasi baru yang disebut warung kube PKH, ya, satu bentuk penyaluran bantuan non tunai untuk masyarakat. Ada satu apresiasi yang berkembang dari pihak Menko Polhukam bagaimana program-program yang sifatnya direct transfer ke masyarakat yang miskin atau tidak mampu itu disinergikan dengan program community development yang ada di dana desa di Kementerian PDT. Nah, ini satu hal yang sebetulnya sedang kita bahas dan Bank Dunia juga tim ahlinya sedang juga melakukan kajian secara serius. Artinya begini, dana desa yang 46,9 triliun yang sangat besar sekarang itu sekitar rata-rata 800 juta per desa, itu harus betul-betul secara efektif bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan, ya, dengan pendekatan komunitas. Pada sisi lain ada yang direct transfer ke individu-individu keluarga yang tidak mampu. Kalau individu dan keluarga yang tidak mampu itu didukung dengan perbaikan aksesibilitas pelayanan sosial dasar, misalkan di situ masyarakat ingin sekolah ternyata sekolahnya jauh, maka dana desa itu harus bisa sedemikian rupa memperbaiki infrastruktur untuk di pendidikan, di kesehatan, bukan dalam konteks gedungnya, bisa saja dalam konteks perbaikan jalannya, aksesnya, ya, yang itu bisa dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kalau ini sebetulnya bisa dilakukan secara terstruktur, sistematis untuk penggunaan dana desa, berarti akan ada kemajuan wilayah. Bisa terjadi misalkan yang tadinya pedesaan yang daerah tertinggal, terpencil, itu menjadi sebuah desa yang maju. Bisa menjadi perubahan menjadi ke arah perkotaan. Apalagi kalau didukung dengan misalkan ada investasi. Saya bekerja beberapa tahun di daerah-daerah pertambangan, itu yang dimaksud urbanisasi itu terjadi real. Tadinya daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah remote area, dengan ada investasi, misalkan salah satu perusahaan tambang di Sangatta misalkan, ya. Nah, itu menjadi maju daerah itu, menjadi daerah, menjadi kota, ya. Nah, artinya kesejahteraan masyarakat ini kan tidak hanya didukung oleh bantuan-bantuan langsung kepada warganya dari pemerintah seperti cash transfer atau non tunai dari program Keluarga Harapan, tetapi juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur di tingkat lokal. Yang sebetulnya kalau upaya perbaikan infrastruktur di tingkat lokal itu akan memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dulu sebetulnya ada program PNPM. Nah, catatan kami bagi PNPM ini kan bisa ditransformasi untuk penggunaan dana desa. Dan bisa sebetulnya pola-polanya bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penggunaan dana desa. Karena itu keterlibatan partisipasi masyarakat itu menjadi sangat bagus untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal. Jadi membangun desa oleh masyarakat desa itu sendiri, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, baik yang sifatnya langsung ke individu maupun ke keluarga dan ke komunitas, itu dilakukan oleh dan untuk community di desa itu. Saya yakin dengan seperti ini, dana desa itu menjadi satu cara yang sangat efektif
mencegah terjadinya perpindahan penduduk akibat dari gap kesejahteraan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Baik, Pak Hari, apakah pelatihan dan juga kursus yang kemudian menjadi program dari Kementerian Sosial itu termasuk dari dana desa itu tadi, pengembangan dari dana desa itu tadi? Ya, ini kan dua kementerian lembaga yang sebetulnya sedang dikonsolidasikan. Ya, salah satu keputusan Rakorsus kemarin ada sebuah kajian yang sangat serius tentang bagaimana mensinergikan antara program-program di Kementerian Sosial dengan program yang ada di Kementerian PDT. Karena sebetulnya dari aspek penanganan masalah sosial, masalah kemiskinan, kita pahami tidak hanya pendekatan individu, pendekatan keluarga, tapi harus ada pendekatan community development. Nah, kalau pendekatan community development itu sebetulnya ruang lingkupnya, domainnya ada di dana desa itu, sumber dananya. Nah, ini harus disinergikan sedemikian rupa. Ya, kita paham bahwa kadangkala ya beberapa program belum link di tingkat lokal. Nah, ini yang harus diperbaiki ke depan sehingga nanti dipastikan, ya contoh Kementerian Sosial meluncurkan Desa Sejahtera Mandiri, kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, perlu dipahami bahwa Kementerian Sosial mengalami keterbatasan dari sisi sumber daya, tapi dari sisi model program itu sangat bagus karena juga didukung dengan technical assistant dari perguruan tinggi setempat yang punya teknologi tepat guna. Nah, dalam konteks pilot project di 100 desa misalkan pada tahun 2016 ini semua bisa berjalan sedemikian rupa sehingga mulai diberdayakan program-program yang sifatnya ekonomi produktif dengan tambahan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi itu bisa memberikan kapasitas yang lebih bagus bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Tapi ketika itu akan diterapkan secara masif, ini kan perlu dilingkan dengan ketersediaan sumber dana yang ada di desa itu. Karena itulah salah satu strategi pemerintah mengharapkan segera dibangun badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, sehingga segala kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif itu bisa terkonsolidasi dengan program-program yang sebetulnya dipastikan itu efektif dari berbagai kementerian. Sumber pendanaannya dari dana desa itu. Ya, PDT kan melakukan fungsi koordinasi juga dengan kementerian dan lembaga lain. Baik, Pak Hari, nanti di segmen selanjutnya saya akan tanyakan kemudian kriteria-kriteria apa saja yang kemudian bisa membuat orang mengikuti program-program yang tadi disediakan oleh Kementerian Sosial seperti pelatihan, kursus, dan semua segala macam supaya bisa mengembangkan keterampilan mereka. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya ya Pak Hari ya. Pemirsa, kami akan segera kembali.